Hai, halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng. Saya mengajar kelas Boga, kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kendal. Nah, hari ini saya akan memberikan materi tentang Boga dasar yang saya berikan pada anak-anak di kelas 7. Yang pertama adalah tentang peralatan pengolahan makanan. Jadi, peralatan pengolahan makanan adalah semua peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan. Peralatan makanan mempunyai beberapa syarat atau karakteristik yang sebaiknya memenuhi kriteria ini. Yang pertama harus kuat dan keras. Supaya apa? Supaya tidak mudah rusak, supaya tidak mudah pecah juga. Kemudian yang kedua rata dan halus. Jadi ketika dibersihkan atau dicuci itu tidak meninggalkan sisa atau noda makanan. Kemudian yang ketiga yaitu tahan karat. Jadi tidak mudah berkarat ya, karena akan dipakai lama. Kalau berkarat nanti tentu akan membuat makanan jadi tidak sehat lagi. Kemudian yang terakhir yaitu anti pecah dan mengeping. Jadi tidak mudah pecah sehingga kita bisa memakainya dalam jangka waktu yang lama. Itu adalah beberapa karakteristik yang harus dimiliki peralatan pengolahan makanan. Jenis-jenis peralatan pengolahan makanan ada dua. Yang pertama yaitu peralatan kecil. Peralatan kecil di sini meliputi wajan, kemudian teflon, kemudian panci, kemudian ada juga pisau dan lain-lain. Akan saya bahas satu-satu. Yang pertama panci. Panci di sini digunakan untuk merebus kaldu, merebus daging, kemudian merebus sayuran, kemudian ada juga panci untuk memasak saus. Lalu kalau wajan digunakan untuk menumis dan menggoreng. Kalau wajan yang dua tangkainya biasanya untuk menggoreng, kalau yang tangkainya satu biasanya untuk menumis. Kemudian ada loyang, ada baskom, kemudian mangkuk pengaduk, peniris, baki, kontainer, lalu ada serokan, kemudian sutil atau yang untuk memasak spatula ya. Kemudian ada saringan, kemudian ada juga kocokan telur, lalu ada saringan kaldu. Lalu untuk peralatan memotong itu ada pengupas peeler ya atau pengupas buah, kemudian ada pisau kecil, pisau dapur, pisau cincang, pisau tulang, pisau pemisah tulang, pisau roti, dan juga ada pengasah pisaunya. Kemudian ada parutan, kemudian ada talenan, ada sendok kayu, ada gilingan adonan, kemudian ada apa lagi ya, baskom, baki, dan juga talenan dari plastik itu juga ada. Kemudian kalau peralatan besar itu ada penggorengan dengan minyak banyak, kemudian oven pembakar roti, ada kulkas, ada perebus telur, kemudian ada toaster atau untuk memanggang roti ya, kemudian ada juga pemanas makanan, ada juga pemanggang daging, dan juga kompor serta mixer. Itu adalah peralatan besar. Kemudian kalau peralatan non elektrik itu ada meja kerja, kemudian ada bak mencuci bahan, dan juga ada meja untuk memotong begitu. Nah, itu adalah beberapa peralatan pengolahan makanan yang biasa digunakan di dapur. Nah, selanjutnya prosedur pengoperasian peralatan pengolahan makanan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bacalah petunjuk dan perhatikan penggunaan terutama alat-alat listrik karena itu berbahaya. Kemudian jangan menyentuh mesin berbahaya. Kemudian jangan memindahkan kalau ada keterangan keselamatan di situ di kertas, jangan dipindahkan karena berarti itu beresiko ya. Kemudian kalau misalnya mau memperbaiki listrik yang rusak, sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli. Lalu waspadalah terhadap kabel listrik yang lepas atau yang rusak karena itu bisa menyebabkan kesetrum. Kemudian putuskan hubungan listrik pada saat mencuci peralatan yang basah, misalnya blender, dilepas dulu listriknya.
Kemudian jangan meletakkan peralatan yang berbau listrik di dekat bak cucian piring. Selanjutnya adalah persiapan pengolahan makanan atau dalam bahasa Inggris itu preparation ya, yaitu mengatur segala sesuatu pada tempatnya sebelum kegiatan dilakukan. Tujuannya adalah menunjang kegiatan utama sehingga dapat terselenggara dengan teratur, rapi, dan lancar. Kemudian kebersihan peralatan pengolahan makanan. Pembersihan dan perawatan peralatan itu memegang peranan yang sangat penting ya, karena kalau peralatannya kotor itu bisa menyebabkan makanan menjadi tidak sehat gitu. Nah, dengan membersihkan peralatan makanan yang baik, maka kita akan menjadikan peralatan menjadi bersih dan sehat. Jadi itu penting ya, pencucian saja ada materinya begitu ya. Nah, yang pertama pencucian dan perawatan peralatan. Yang pertama, scraping. Scraping yaitu memisahkan segala kotoran dan sisa-sisa makanan yang terdapat pada peralatan yang akan dicuci, seperti sisa makanan di atas piring, sendok, panci, gelas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, flushing. Flushing yaitu mengguyur air, ya tadi kan udah dicuci, sekarang diguyur. Kemudian apabila di dalam peralatan itu ada kotoran yang susah dibersihkan, misalnya magicom itu ya, yang ada kerak nasinya, bisa dilakukan perendaman terlebih dahulu supaya makanan yang menempel atau mengeras lebih mudah dibersihkan. Boleh juga direndam dengan air panas dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Itu akan lebih cepat nanti waktunya untuk dibersihkan, itu akan lebih cepat karena nodanya lepas gitu, nggak nempel. Nah, perendaman yang ideal adalah sekitar 30 sampai 60 menit. Kemudian selanjutnya yaitu washing atau mencuci dengan sabun. Jadi jangan lupa harus pakai sabun ya supaya lebih bersih. Atau bisa juga dengan deterjen cair. Bisa menggunakan saput atau spons ya. Kemudian boleh juga pakai abu gosok dan lain-lain supaya lebih bersih. Kemudian perlu diperhatikan juga bagian peralatan yang terkena makanan, lalu yang mengalami kontak dengan tubuh, misalnya gelas tuh kena bibir, nah itu yang harus dibersihkan pakai spons dan lain-lain terutama. Kemudian bagian yang tidak rata itu juga harus dibersihkan dengan ekstra ya. Setelah dicuci, proses berikutnya yang keempat yaitu rinsing atau rinse. Itu membilas dengan air setelah tadi dicuci dengan sabun, kemudian dibilas dengan air. Yang terakhir yaitu sanitizing, itu adalah mensterilkan peralatan supaya lebih steril. Jadi caranya direndam dengan air panas, kemudian ada zat khusus namanya klor aktif, kemudian bisa diletakkan di bawah sinar ultraviolet antara jam 9 sampai jam 11 pagi, atau ada juga pakai uap panas, biasanya ada di mesin cuci piring. Tapi ini sanitizing ini tidak semuanya bisa melakukan karena minimnya peralatan ya, apalagi kalau misalnya dilakukan di rumah tangga. Kemudian yang terakhir yaitu toweling atau mengeringkan atau mengelap peralatan supaya melepaskan sisa-sisa air yang ada di peralatan tersebut. Kemudian usahakan lapnya itu selalu diganti ya, jadi lebih baru, lebih bagus. Kemudian kalau kita menggunakan peralatan besi, bisa menggunakan sikat cuci yang lembut untuk mencegah goresan pada alat-alat supaya tidak rusak. Lalu boleh menggunakan air panas dan deterjen secukupnya. Kalau keramik bisa direndam air hangat dulu yang dicampur sama deterjen. Kemudian digosok dengan spons pencuci. Ini nggak boleh pakai sikat ya, karena bisa merusak peralatan yang berbahan keramik. Kemudian bilas dengan air dan dikeringkan dengan lap kering. Selanjutnya yaitu plastik dan melanin, itu sama. Ada beberapa petunjuk yang perlu diikuti saat mencuci makanan ya, mencuci peralatan makanan. Nah, yang pertama, makanan yang tersisa pada panci itu bisa dikeruk dulu atau dipilihin dulu. Jadi biasanya di piring kan ada kotorannya, itu bisa dibersihkan dulu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Untuk sisa makanan yang susah lepasnya atau menempel atau berkerak bisa direndam dengan air hangat terlebih dahulu kurang lebih 30 sampai 60 menit. Kemudian setelah itu barulah
barulah kemudian dibersihkan. Kemudian untuk teflon kalau bisa dilap aja, kalau disikat nanti merusak teflonnya, malah tidak berfungsi dengan baik. Sementara kalau menggunakan panci yang masih panas bisa didinginkan terlebih dahulu, jangan langsung dicuci ya. Kemudian panci yang sudah dibersihkan sebaiknya disimpan dalam keadaan terbalik. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang harus dilakukan adalah yang pertama mengelompokkan sesuai dengan jenis piranti makanannya. Misalnya piring sama piring, gelas sama gelas, sendok sama sendok. Dan kita usahakan untuk mencuci gelas terlebih dahulu. Itu tujuannya supaya jika ada sisa-sisa makanan di piring, itu tidak menyebabkan gelas menjadi bau atau amis gitu ya. Jadi gelasnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dicuci, direndam pakai air hangat, boleh. Kemudian setelah itu dibilas, lalu terakhir dikeringkan. Kemudian kalau menghilangkan bau amis itu bisa dengan dilarutkan dengan perasan air jeruk nipis supaya tidak amis ya. Kemudian boleh menggunakan abu gosok dan juga menggunakan deterjen yang baik. Jika ingin membersihkan peralatan bermesin atau yang ada listriknya, yang pertama adalah dicabut dulu aliran listriknya, kemudian dilepaskan semua bagian-bagiannya, lalu dibersihkan pelan-pelan. Setelah itu kemudian dipasang kembali, lalu baru setelah kering dilap dan lain-lain, baru listriknya itu dipasang kembali begitu. Jadi jangan sampai mencuci saat masih ada sambungan listriknya, karena itu sangat beresiko dan berbahaya ya. Untuk pengetesan apakah cuciannya sudah bersih itu gampang. Yang pertama bisa menaburkan tepung atau garam di atas benda yang sudah dibersihkan tadi. Jika sampai tepung atau garamnya menempel berarti kurang bersih mencucinya ya. Dan bisa juga dengan penetesan pada alkohol atau mencium aromanya nih. Jadi kalau misalnya baunya udah bersih ya berarti bersih. Kalau baunya masih amis berarti belum bersih, harus dicuci ulang, kemudian dikeringkan setelah itu gitu kira-kira. Nah, itu proses pencucian ya. Jadi mencuci saja itu ada tekniknya. Jadi sebelum mencuci jangan lupa diperhatikan proses-proses pencuciannya begitu ya, mencuci piring, mencuci gelas, dan peralatan pengolahan masakan lainnya. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.